Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai kelas FPDF pada Codeinitir atau bahasa awamnya mencetak laporan dalam bentuk PDF atau Portable Data Format. Baik, apa itu FPDF dan bagaimana proses pemrogramannya? Ini nanti kita akan bahas setelah ini. Mari kita sama-sama mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sih kelas PDF? FDF itu kependekan dari Free Portable Data Format, yaitu suatu kelas pada pemrograman PHP untuk menghasilkan file PDF yang benar-benar murni dari PHP. Dan ini bisa juga dikatakan tanpa menggunakan PDF library. Informasi lebih lanjutnya nanti kita kunjungi dan unduh kelasnya di www.fpdf.org. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah unduh dulu, unduh dari www.fpdf.org. Saya menggunakan versi yang terbaru, versi 7 Desember 2019, yaitu versi 182. Kemudian setelah diunduh, diekstrak ya, contohnya kita nanti menggunakan contoh pembelajaran terdahulu yaitu buku kas. Kita masukkan di folder third party, tapi sebelum diekstrak buat dulu folder bernama FPDF. Jadi ini tampilannya di Windows Explorer. Di dalam FPDF kita ekstrak zipnya ya. Sebenarnya yang dipakai hanya FPDF class, jadi boleh sih dibuang yang lain kecuali font dan make fontnya ya. Tutorial sama ininya bisa dihapus. Oke, kemudian buat library file library, di mana tempatnya di application library ya. Jadi buat file baru, nah, posisinya di sini ya, di application library. Nama filenya adalah pdf.php. Ingat ya, nama filenya jangan fpdf kembali. Karena apa? Karena kita sudah ada kelas bernama fpdf, jadi nanti error ya. Oke, lanjut. Kemudian kita membuat memodifikasi file laporan dengan menambahkan sebuah tombol untuk cetak dan ekspor di bagian atasnya. Situ dengan diarahkan ke controller welcome pada metode cetak ya. Jadi nanti kita arahkan ketika diklik tombol itu akan mengarah ke welcome cetak ya. Oke, tuh kemudian kita melakukan lagi modifikasi control welcome. Control welcome kita buat fungsi baru bernama cetak yang isinya kemarin kita mengambil sistem keamanan ya. Jadi kita cek keamanannya, nggak boleh sembarang orang yang cetak, harus login dulu. Kemudian kita menampilkan headernya, lalu menampilkan view cetak. Jadi setelah ini kita akan buat sebuah file view cetak ya. Kemudian kita juga jangan lupa membuat cetak laporan kas untuk mengeksekusi proses cetaknya. Di sini kita buat fungsi baru di controllernya, ditambah aja ya, ditambah aja dari bagian terakhir dari controller pembelajaran terdahulu. Baik, setelah dibuat fungsi cetak, kita juga buat fungsi baru cetak labkas, namanya suka-suka kita. Yang jelas fungsi cetak labkas ini nanti adalah untuk action pada form di file view cetak, sehingga nanti ketika terpilih nanti periode buku kas yang mana yang mau dicetak, maka akan melakukan atau akan mengeksekusi metode cetak labkas pada control welcome ini, dimana pada cetak welcome ini diperiksa dulu keamanannya, sudah login atau belum. Nah, kalau sudah login maka akan mengambil data dari file model buku kas dari metode baru ini ya, karena nanti kita harus modifikasi juga model buku kasnya dengan nama kas per periode. Di sana kemudian dicek apakah tombol yang dikirim dari forum di file view cetak itu adalah B2 PDF. Kalau iya maka akan mencetak PDF selanjutnya sampai selesai. Kemudian kalau dia tidak ya, else, maka dia akan menampilkan file view lagi berupa laporan cetak labkas yang nanti juga akan kita buat
yang datanya juga kita lewatkan ya. Jadi ini pada PDF ini tampak di sini kita meload ya, meload apa, yaitu meload PDF ya. Jadi di sini kita load PDF ya, load library PDF. Dan library PDF ini nggak boleh namanya FPDF kembali, harus PDF aja atau nama lain yang jelas, tidak boleh FPDF karena sudah ada kelas bernama FPDF ya. Jadi load library PDF ini harus. Kemudian ini kita buat PDF baru dengan kertas, bentuknya adalah portrait. Kalau landscape kita ganti P-nya dengan L, ukurannya dalam milimeter, dan aturan kertasnya adalah 4 ya. Kalau legal Anda silakan mengenai apa aturan parameter ini nanti mengacu kepada fpdf.org ya. Oke, kemudian ini ada di baris 271 ada membuat file halaman baru ya, halaman baru add page ya. Kemudian pack breaknya true ya, jadi auto pack break ya. Kalau udah habis kertas pack break ya. Kemudian menentukan hurufnya tebal, ukuran 14, Arial. Pada baris 174 membuat judul buku kasnya dengan jarak 170 mili ya, 17 cm dari kiri ya. 17 cm dari kiri. Kemudian langsung membuat line break ya, atau enter ya, dan tengah ini. Kemudian dia pada baris 173 hurufnya dikecilin jadi 12. Kemudian mencetak ini dan seterusnya. Dan di sini ada mengambil data periode ya, jadi periodenya ditampilin. Kemudian membuat kolom tabelnya, menyiapkan nomor urut 1 ya, dan mengosongkan debit kredit untuk menghitung saldo ya. Oke, kemudian mengecek saldo terakhir dari sebelumnya, mengambil data saldo terakhir yang diambil dari ini tadi, dari modul buku kas, dari kas periode, metode itu. Kemudian menampilkan ini menampilkan nomornya, kemudian cetak periodenya, dan ini membuat tulisan saldo awal periode. Kemudian number formatnya ya, dicetak number formatnya ini untuk menampilkan saldonya di debit. Kemudian juga menampilkan saldonya di kolom saldo, sedangkan kolom kreditnya 0 ya. Kemudian ini mencetak semua rekod dari rekod kas, apapun yang terjadi transaksi yang ada selama bulan periode itu ditampilkan di sini. Mulai dari tanggalnya, di sini kita pakai format str to time, artinya string to time, mengambil dari rekod di tabel untuk tanggal. Kemudian dijadikan tanggal, bulan, tahun, formatnya DMY di date ya. Kemudian juga terus menampilkan keterangan, menampilkan format bilangan, ini format bilangan ya, dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Jadi ada pemisah ribuan, ratusan, dan tidak ada desimal di sini 0 makanya, dan seterusnya sampai selesai. Dan kalau dia tidak PDF maka tampil biasa. Di sini juga nanti bisa dicek, kita akan membuat dia diekspor ke Excel ya. Oke, lanjut. Berikutnya kita buat file view cetak lap kas ini untuk menampilkan laporan. Cetak lap kas ini sebenarnya bisa di save as atau di copy paste dari file laporan, diubah sedikit ya, dimana pada bagian atasnya baris 7 sampai 17 itu diambil dari file header, view header ya, file view header, di copy aja dari sana. Sedangkan baris 1 sampai 6 ini kita buat ya, untuk mengecek apakah tombol Excel diklik sama user. Kalau diklik maka disimpan di sini ya. Kemudian dia akan melakukan pencetakan berupa apa? Dia akan melakukan membuat header Excel ya. Header Excel dengan nama file yang diunduh nanti bernama bukukas.sls ya. Nah, itu. Nah, lalu dia akan mencetak tabel ini. Tabel ini menggunakan framework Bootstrap online ya, jadi dari CDN-nya. Nah, kalau nanti mau offline akan saya bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi ini bisa saja kita tidak online. Kalau ini online dia. Jadi aplikasi ini mau tidak mau harus terkonek ke internet. Karena apa?
karena pada baris 13 sampai 16 itu posisi filenya bukan di lokal area tetapi di internet semua, yaitu di Google APIS, di Max CDN ya dari Bootstrap, dan di Cloudflare ya, Cloudflare sama Bootstrap PDN ini ya. Nah, jadi ini bisa diambil, caranya gimana nanti ya, pada pertemuan berikutnya insya Allah. Oke, kemudian baris 18 ini memaksa mencetak. Jadi setelah halaman cetak Labkas PHP itu muncul di layar, akan dipaksa mencetak, masuk ke driver printer dari sistem operasi. Nah, ini ya nanti tinggal di cancel aja kalau nggak mau nyetak. Nah, ini membuat counter, sama kayak di laporan kemarin, membuat judul tabel, judul kolom tabel, dan seterusnya, yaitu membuat record-recordnya dan sebagainya sampai selesai. Itu dari cetak Labkas. Kemudian kita membuat file form cetak.php untuk memilah periode dengan memilah bulan dan tahun dari data yang ditampilkan. Defaultnya ada bulan tahun saat ini aplikasi dipakai. Di situ ada 3 tombol yang kita buat, tombol B cetak, B FPDF, dan B Excel, B to PDF, dan B Excel ya. Nah, B Excel ini kalau kita mengekspor ke Excel, B to PDF untuk ekspor ke PDF, B cetak langsung lihat atau tampil di layar atau cetak ke printer ya. Tampilannya seperti ini nanti, seperti di bawah ini ya. Jadi nanti ada pilih periode dulu, dia pilih periode, baru dipilih, nanti tinggal klik menu tombol cetak, ekspor atau ekspor to Excel ya, PDF atau Excel. Oke, itu mengenai view cetak. Selanjutnya kita modifikasi model buku kas supaya cantik. Kemarin saya lupa, di get kas itu kita tidak order ya tanggalnya. Jadi setiap mengisi rekod transaksi baru, maka yang rekod terbaru ada di atas, maka kita pakai fungsi bawaan dari CI, yaitu order by, dimana kita mengorder kolom tanggal di tabel kas di database menjadi descending. Descending itu artinya yang paling baru di atas ya, yang lama di bawah. Nah, ini diurut kayak begini. Kemudian kita tambah fungsi baru di bawahnya, yaitu kas per periode. Seperti biasa pada 29 ini mengambil input postnya. Kemudian pada baris 30 ini mengambil data bulannya dengan memotong bulannya saja M ya. Kemudian memotong tahunnya Y ya. Nah, kemudian dijadikan periode dari data periode yang nanti ditampilkan di layar. Nah, kemudian dibuat SQL di sini. Kenapa saya nggak pakai query get where ya? Tidak, karena ada ya, boleh aja sih dipakai ya, cuma saya mau pakai yang SQL-nya, contoh lainnya aja, memberi contoh lain kepada kalian, pada Anda semua, bahwa bisa kita pakai SQL ya. Jadi ini kita buat SQL, nggak ada salahnya ya. Select select tanggal dan sum the bet. Sum the bet artinya menjumlah semua kolom debit, menjumlah semua kolom kredit, dari dikurangi nanti jadi saldo dari buku kas dengan ketentuan bulannya sebelum bulan yang mau ditampilin. Sebelum bulan yang mau ditampilin, dan tahunnya kalau bisa sama atau tahun lebih kecil dari tahun sebelumnya. Jadi data-data transaksi sebelumnya akan dihitung jumlah saldonya ya. Kemudian dibuat query-nya dan seterusnya, disimpan di dalam array data saldo. Tadi yang periode disimpan di dalam array data periode. Kemudian record kas-nya untuk yang semua record kas yang mau ditampilin disimpan dalam record kas array data, dan datanya dikembalikan sehingga nanti bisa digunakan di controller ya. Oke, begitu. Mari kita mulai. Mari kita lihat hasilnya, prakteknya ya. Oke, jadi kita buat file baru PDF ya. Ini isinya konstruk ya. Konstruk ini menginclude file fpdf ya, .php di folder fdf pada third party. Ini aja isinya. Kita simpan di mana? Simpannya di sini ya, di library. Nah, ini dia.
Oke, kemudian modifikasi welcome. Ini tadi modifikasi welcome ya. Kemudian kalau kemarin terakhir kita buat hapus file bukti ya, hapus file bukti kita tambahkan aja di bawahnya. Oke, kemudian kita cetak labkas, ini dia. Nah, ini kita tambahkan ya. Kemudian ini ada form cetaknya dan ini modelnya. Terakhir kita buat di bawah ya. Mari kita tambahkan aja di tengah, di atas ya ini. Oke, saya kira gitu. Prosesnya gimana? Oke, kita lihat di sini prosesnya. Jadi seperti biasa ini saya tambahkan beberapa ya. Nah, maka ada tombol cetak ekspor ketika kita modifikasi file laporan ini. Kemudian tinggal milih ya, milih bulan apa yang mau dicetak. Contoh bulan Januari kita lihat dulu. Oke, nah ini dia ya, bulan Januari. Jadi kalau nggak mau cetak tinggal cancel aja, ini tinggal di escape ya, batal. Sampai di layar dia ya. Ini transaksi bulan Januari. Kemudian kalau kita mau ganti bulannya ya, oke, kita ganti bulannya Februari. Nah, maka kalau dicetak dia hasilnya kayak begini. Bulan Februarinya cuma ada satu transaksi, tapi saldo sebelumnya ada 3,5 juta ya, 3,5 juta dengan pembelian 3,5 juta, jadi saldonya 0 ya. Nah ini kalau dia cetak atau itu kalau mau diekspor bisa diekspor langsung jadi Excel. Ini di Excelnya tinggal dibuka. Nah dibuka Excelnya, kemudian nanti menjadi file Excel dia. Nah, Excel saya pakai Excel 2010. Nah ini jawab yes, maka tampillah data Excelnya. Nah ini dia data Excelnya, tinggal dimodifikasi ya. Oke, begitu ya. Itu yang mengenai Excel. Kemudian kalau jadi PDF, dia akan menjadi file PDF seperti ini ya, bisa di open dengan Acrobat Reader atau apa. Nah ini jadi file PDF-nya, mau di print juga bisa, mau di download juga bisa. Oke, demikian contohnya pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bila ada pertanyaan silakan di komen. Yang belum pada subscribe, saya persilakan subscribe terlebih dahulu ya, gratis kok ya, membuat saya tambah semangat. Makin banyak yang subscribe, makin sering saya melakukan pembuatan contoh-contoh video pembelajarannya, dan ini bisa jadi ilham buat kalian para mahasiswa yang sedang membuat skripsi atau membantu Bapak Ibu dan teman-teman yang mau pengen punya aplikasi online atau aplikasi berbasis jaringan dengan buku kas ya, ini contohnya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.